A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mutiara Ramadan. Saya Ika Noviasa Fitri. Saya Laila Nurul Hidayah. Kami dari SMP Muhammadiyah 2 Kebumen kelas 9B akan mewawancarai tenaga kesehatan tentang penyakit yang ada di masyarakat. Kita ini rangkuman untuk mengakomodir tugas bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dan teman saya Ika. Kami akan mewawancarai suara terkait kesehatan yang ada di masyarakat. Kurang lebih 15 menit akan kami bersedia. Ya, nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa. Silakan. Bapak, saya mau mulai pertanyaan. Apa sih yang penyakit yang sering terjadi saat musim ini? Salah satunya adalah demam berdarah. Seperti itu, baik Kak. Penyakit demam berdarah itu seperti apa sih, Pak? Jadi penyakit demam dengue atau lebih lanjutnya itu demam berdarah adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus dengue. Dan virus dengue itu adalah akibat dari gigitan nyamuk yang namanya nyamuk Aedes aegypti. Tapi yang nyamuk itu sudah terinfeksi dengue. Jadi misalkan ada seorang yang kena penyakit DB, dia digigit oleh Aedes aegypti dan nyamuk tersebut menggigit orang lain. Nah, itu akan mengakibatkan seseorang itu mengalami penyakit demam berdarah. Gitu. Oh, begitu ya, Pak. Selanjutnya, apa sih tanda dan gejala jika seseorang itu terkena penyakit demam berdarah? Disebabkan oleh virus. Dia akan mengalami demam tinggi. Kurang lebih demamnya itu bisa 39 sampai 40 derajat. Nah, demam tinggi itu nanti walaupun sudah minum paracetamol, dia nyaris bisa tidak menurun. Nah, nanti dia akan berjalan kurang lebih 3 hari, 3 sampai 5 hari. Nah, setelah itu dia akan demamnya turun ke 5 sampai 2 hari, yaitu dari ke-5 dan sampai hari ke-7, dan justru malah di hari tersebut adalah trombositnya turun. Nah, jadi yang kedua, dia mengalami penurunan trombosit. Nah, jadi demam, kalau tanda-tandanya itu demam tinggi, terus juga nyeri kepala, rasanya lemas, nafsu makannya turun, seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak, ini pertanyaan terakhir dari wawancara kita. Apa sih upaya yang kita harus lakukan biar tidak banyak penyakit demam berdarah yang semakin tersebar? Upayanya adalah 3M ya, yang sudah terkenal, itu menutup bak-bak penampungan air, terus menguras dan membersihkan ya dari bak-bak penampungan air secara kontinu atau berkelanjutan atau secara terus menerus teratur gitu. Dan juga yang ketiga adalah mendaur ulang ya, mendaur ulang supaya atau mengubur. Pertama adalah menutup ya, yang kedua adalah menguras, yang ketiga mengubur atau mendaur ulang sampah-sampah atau bak-bak penampungan air, baik sampah maupun bak-bak penampungan air yang ada di rumah. Agar supaya apa? Agar supaya jentik-jentik dari calon nyamuk demam berdarah itu kita hilangkan. Jadi pemusnahannya dengan cara seperti itu. Adik-adik semua, saya harapkan untuk bisa aktif bersama masyarakat, bersama keluarga yang ada di rumah untuk rajin melakukan 3M ya. Harapannya adalah apa? Jika musim hujan ini datang seperti ini, demam berdarah 0 atau 0, tidak ada. Akan menyenangkan kan? Tidak ada yang sakit demam berdarah seperti itu. Ya, jadi itu Mbak Ika dan Mbak Aisyah. Kalau sudah terakhir ya. Terima kasih Bapak untuk wawancara kali ini. Saya dan Aisyah, jika ada salah kata dan tutur kata yang tidak sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami selanjutnya izin pamit, Gi. Ya, silakan. A few moments later.